Nama Thomas terpilih mengalahkan orang internal BI, ada Pak Diki dan Pak Solikin, yang kalau bisa dibilang dalam kebijakan ataupun pengalaman moneternya mengungguli seorang Thomas. Bapak melihat terpilihnya Thomas ini seperti apa? Bagaimana pasar mungkin akan menanggapi dalam jangka pendek dan juga jangka panjang? Ya, kita ini kan menghadapi situasi di mana rupiah dalam tekanan yang luar biasa. Ya. Setahun ini Mbak Lona, rupiah itu melemah terhadap 87% mata uang dunia. Rupiah walaupun melemah 3,7% terhadap US dollar, dan kita sering bangga dengan itu, faktanya US dollar itu melemah 10% terhadap US dollar indeks, terhadap 7 mata uang utama dunia. Jadi rupiah itu sebenarnya depresiasinya bukan 3,7%, tapi hampir 14%. Dibanding ringgit Malaysia, depresiasi kita 13%. Thai baht 13%. Jadi rupiah ini dalam tekanan. Dan di era seperti sekarang ini, nilai tukar rupiah, kredibilitas rupiah itu sangat tergantung pada kredibilitas siapa yang menciptakan rupiah. Dalam konteks Indonesia, Bank Indonesia. Ya. Kalau yang mencetak itu nggak kredibel, nggak independen, bagaimana rupiah bisa kredibel? Kredibilitas rupiah itu tidak mungkin melampaui kredibilitas BI. Disinilah kredibilitas BI sangat penting. Permasalahannya, dalam beberapa tahun terakhir, BI mengalami tekanan kredibilitas. Ya. Ada begitu banyak kebijakan yang membuat orang mempertanyakan independensinya, membuat orang mempertanyakan objektivitas dan kredibilitas kebijakan moneter yang dikeluarkan. Nah, pada situasi seperti ini muncul sesuatu yang oleh banyak pihak dianggap sebagai sesuatu yang cukup provokatif. Apa? Tukar guling. Wakil Menteri Keuangan dengan Deputi Gubernur BI. Ya. Yang kemudian orang mulai bertanya-tanya, ini independensi BI dikemanakan? Apalagi selama ini orang sudah mulai melihat fenomena fiskal dominasi kebijakan fiskal, dominasi pemerintah dalam kebijakan moneter. Jadi keterpilihan Thomas, kita belum berbicara kredibilitas beliau sebagai individu, tapi secara optik ini tidak membantu upaya BI untuk memperbaiki kredibilitas. Bahkan berpotensi menambah beban dalam konteks itu. Jadi pemilihan atau terpilihnya Thomas oleh Komisi 11 DPR menjadi Deputi Gubernur BI justru memperparah keadaan. Saya tidak mengatakan bahwa ini membuat sesuatu menjadi tiba-tiba jauh lebih parah. Begitu ya. Anyway, beliau adalah Deputi Gubernur BI, satu di antara 7 yang lain. Dan masih ada Gubernur BI di situ. Kalau beliau terpilih menjadi Gubernur BI itu urusan lain. Itu impact-nya pasti lebih luar biasa. Tapi ini Deputi. Tapi ini tidak membantu karena terjadi pada saat BI sebenarnya harus bekerja keras untuk membangun kredibilitasnya. Saya mengatakan ini adalah keputusan beresiko pada timing yang... Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.